Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap di rumah saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Khususnya hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Simak lebih lanjut ya. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus lebih tahu dulu apa itu paragraf. Apa sih Bu paragraf itu? Jadi, dalam bacaan akan tersusun dari beberapa paragraf. Sedangkan paragraf sendiri adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Agar lebih paham lagi, mari kita belajar bersama. Sekarang coba ambil buku tema 1 kalian dan buka halaman 1 dan 2. Apakah kalian menemukan sebuah bacaan? Bacaan apa yang ada di situ? Akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apakah kalian menemukan bacaan yang berjudul Pawai Budaya pada buku tema kalian? Apakah sama bacaan kalian dengan punya Bu Khoir ini? Jika sama, mari kita simak bersama-sama. Dalam bacaan Pawai Budaya ini terdiri dari beberapa paragraf. Di situ kita lihat ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Jadi, dalam bacaan Pawai Budaya ini, dia memiliki berapa paragraf? Ya, betul. Dalam bacaan ini, dia memiliki 5 paragraf. Sekarang kita ingat-ingat kembali apa yang Bu Khoir katakan tadi, bahwa bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan anak-anak. Gagasan ini akan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya gagasan utama, ada yang namanya gagasan pendukung. Nah, ini kita akan masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, bagi yang belum tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung, saya bingung Bu, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung? Ayo kita simak. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Jadi, ini adalah kunci kalimat yang akan dibahas dalam sebuah paragraf 1 itu tadi. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini nanti terdiri dari beberapa kalimat pendukung yang akan membantu menjelaskan apa itu gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh paragraf ini. Jadi, ini anak-anak terdiri dari satu paragraf ya. Jadi sudah Bu Khoir katakan bahwa dalam paragraf itu pasti ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Tapi untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung ini letaknya tidak selalu di situ. Misalnya gagasan pokok bisa saja pada bagian kalimat terakhir. Bisa juga gagasan pendukungnya ada pada kalimat awal. Jadi tidak selalu yang namanya gagasan pokok itu ada di kalimat yang pertama, tidak selalu seperti itu ya. Jadi
Kita perhatikan dulu kalimatnya itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok atau kalimat yang mengandung gagasan pendukung. Untuk contoh paragraf ini, kebetulan gagasan pokoknya ada di bagian kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat selanjutnya. Coba kita perhatikan cara untuk mengetahui itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok atau bukan. Sekarang kita baca kalimat pertama. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Jadi kalimat ini perlu untuk dijelaskan lagi. Berarti kalimat ini masuk ke bagian gagasan pokok. Sedangkan kita baca untuk kalimat selanjutnya. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ini termasuk kalimat yang menjelaskan, karena di situ menjelaskan ada bermacam-macam upacara di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, mensyukuri hasil panen, dan acara keagamaan. Ini juga termasuk kalimat yang menjelaskan bahwa di situ ada bermacam-macam upacara adat. Dan diberikan contoh-contohnya. Untuk kalimat yang ketiga, contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peutron Eunukutano dan Sekaten. Ini juga menjelaskan kalimat pertama, yaitu yang mengandung gagasan pokok tadi. Apakah semuanya sudah jelas dengan apa yang Bu Khoir terangkan? Apa itu perbedaan antara gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung? Kalau semuanya sudah jelas, kita masuk ke tugas ya. Tugasnya adalah cermati kembali bacaan pawai budaya pada buku tema kalian, halaman 1 dan halaman 2. Untuk soal yang pertama, jumlah paragraf pada bacaan di atas adalah yang memperhatikan pasti tahu ini jawabannya apa, karena kita tadi sudah bahas bersama-sama. Untuk yang nomor 2 ini, cermati paragraf 3 dan paragraf 4. Jangan sampai salah, hanya paragraf 3 dan paragraf 4 saja ya. Kemudian untuk paragraf 3 dan 4 ini temukan ide pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi kalian harus menentukan kalimat yang mengandung gagasan utama dan kalimat yang mengandung gagasan pendukung. Nah, kalian menuliskannya dalam bentuk peta pikiran seperti gambar di samping. Untuk gagasan pokoknya ditaruh di bagian tengah, untuk gagasan pendukungnya ditaruh di samping-sampingnya. Demikian pembelajaran tema kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa kembali di pembelajaran tema esok hari. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.